Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang bersejarah bagi bangsa yang kita cintai dan banggakan ini, di mana pada tahun ini bangsa kita merayakan HUT kemerdekaan yang ke-76 tahun. Dan itu bukan hal yang mudah bagi pahlawan-pahlawan bangsa kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan jika kita kilas balik di tahun-tahun sebelumnya, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh bangsa kita, baik itu peristiwa suka maupun peristiwa duka. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, merdeka menurut KBBI adalah terlepas atau bebas dari belenggu penjajahan, belenggu perhambaan. Merdeka berarti tidak terikat kepada seseorang atau kepada pihak tertentu. Merdeka berarti kita merasakan hidup yang aman, yang damai, yang nyaman. Dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini, oleh bangsa ini, apakah itu menjamin bahwa kita telah memiliki kemerdekaan yang sejati? Apakah itu telah menjamin bahwa kita telah memiliki kemerdekaan yang hakiki? Bagaimanakah cara kita untuk bisa mendapatkan kemerdekaan yang hakiki? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita buka bersama dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36, dan secara khusus perenungan kita saat ini yaitu terambil dalam ayat 31 sampai pada ayat yang ke-32. Firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kemerdekaan yang sejati dan sempurna bukanlah berasal dari dunia ini. Kemerdekaan yang sejati adalah berasal dari Kristus yang dapat memberikan kita kemerdekaan itu menjadi sempurna. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita dapat memperoleh kemerdekaan jika kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Jika kita tetap dalam firman Tuhan, maka kita benar-benar adalah murid Kristus. Jika kita adalah murid Kristus, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan jika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi ada 3 tingkatan atau 3 langkah untuk memperoleh kemerdekaan yang sejati itu. Yang pertama, tetap dalam firman Tuhan. Artinya, hidup dalam melakukan firman Tuhan. Ini adalah langkah awal untuk mengetahui apa itu kebenaran. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Melalui firman Tuhan, iman kita bertumbuh dalam Kristus dan dapat melakukan kehendak Allah. Jika firman Tuhan menguasai mulut kita, maka perkataan kita akan terkontrol. Dan jika Kristus menguasai pikiran kita, maka pikiran kita akan selalu terarah dan tertuju pada Kristus. Langkah yang kedua, menjadi murid Kristus. Wujud nyata seorang yang tetap dalam firman Tuhan adalah menjadi murid Kristus. Untuk menjadi seorang murid Kristus, maka diperlukan suatu kehidupan yang serupa dengan Kristus. Memang bukan hal yang mudah ya, dalam proses untuk menjadi serupa seperti karakter Kristus pasti akan ada banyak proses yang akan kita alami dalam diri kita. Baik itu proses pemotongan, proses pengikisan dari karakter-karakter hidup kita yang lama. Itu semua harus dibuang dan prosesnya pasti akan terasa sakit. Tapi proses itulah
yang akan membuat kita semakin dewasa dan berbuah, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Langkah yang ketiga yaitu mengetahui kebenaran. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Yesuslah kita dapat mengenal Allah, bukan kepada yang lain, tetapi hanya kepada Yesus Allah berkenan. Dengan mengetahui kebenaran, kehidupan akan dimerdekakan. Kita akan merdeka dari ketakutan. Kita akan merdeka dari manusia lama kita dan merdeka dari orang lain. Tapi yang utama adalah merdeka dari dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kemerdekaan sejati yang telah kita miliki dari langkah-langkah tadi akan membawa bangsa ini perlahan-lahan untuk mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sempurna, kemerdekaan yang dipulihkan. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang ada di sekitar kita, yaitu dengan memperhatikan sesama kita, kita mengulurkan tangan buat mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Kita juga dapat terus-menerus mendoakan bangsa kita, mendoakan pemerintah kita di dalam mengatasi berbagai macam pergumulan persoalan yang ada di bangsa ini. Dan hal yang paling penting yaitu memberitakan nama Yesus di mana kita berada. Memberitakan Tuhan kepada mereka yang belum pernah mendengar tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Sehingga ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan hidup dengan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat, salam merdeka.